Baik, mitra bisnis, muncul usulan untuk memajaki judi online di dalam diskusi yang dilakukan oleh Menkominfo Budi Ari dengan berbagai pihak dalam rangka memberantas judi online di Indonesia. Apalagi server perjudian online yang beredar di Indonesia adanya di Thailand atau Kamboja yang di sana judi dilegalkan. Namun Budi menegaskan dia tidak setuju karena di Indonesia jelas melarang perjudian. Untuk diketahui di ASEAN, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang melarang perjudian. Apa komentar Anda mengenai usulan memajaki judi online? Perlukah judi dilegalkan yang hasil pajaknya bisa membantu keuangan negara? Silakan komentar Anda, kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Oke, pertama-tama ya aku nggak tahu lah ya, kalau Menkominfo soal mengusulkan perpajakan untuk perjudian sih saya sih nggak setuju ya. Pertama, kenapa? Di sini kalian bilang judi itu haram. Kedua, memang kalau kalian mau ikutin jejak seperti dulu era Ali Sadikin dulu juga begitu. Dia membangun tempat perjudian apa itu karena apa? Maka supaya uang tersebut dikumpulkan untuk membangun kota Jakarta, dimasukkan ke Pemkot. Tapi ini sekarang kan judi kan sudah istilahnya udah ilegal di negara kita ini. Nah, kalau judi online merasa merajalela di Indonesia, kenapa tim Menkominfo tidak bisa sediakan tim khusus IT untuk menangani hal ini? Harusnya kan bisa memblokir itu situs-situs judi online yang sangat bahaya sekali. Dan kedua, judi itu sangat bahaya sekali untuk masyarakat. Apa yang terjadi? Pertama, bisa terjadi bunuh diri. Kedua, hutang pasti banyak. Apa yang terjadi lagi? Pasti akan terjadi kekerasan. Ketiga, kriminalitas bakal meningkat total. Harusnya kan kalau hal-hal seperti ini kan bisa tahu dong mana baik dan buruk. Ya saya harap ya tolonglah untuk Menkominfo ini tindak tegas lah hal itulah. Apalagi orang-orang yang judi yang nggak benar itu, yang di online judi, ciduk aja tuh orangnya, cari tuh orangnya sampai ke akar-akar ya. Terima kasih. Kalau dari opini saya seperti ini ya, judi pada dasarnya itu kan sudah diharamkan lah oleh semua agama. Dan khususnya pada topik kali ini adalah judi online yang menurut saya ini sangat sulit untuk dikendalikan karena rasio menang dan kalahnya ini sangat ditentukan oleh algoritma bandar yang mendesain software tersebut, dan saya yakin tidak ada yang bisa mengontrol hal itu, dan saya yakin 100% bahwa bandar itu kan tidak mau rugi. Jadi dari satu orang pemenang pasti banyak ratus-ratus ribuan orang yang mengalami kekalahan. Artinya lebih banyak sekali hal negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia kalau judi online ini dilegalkan atau dibiarkan saja. Justru dari Kominfo ataupun pejabat-pejabat berwenang seharusnya bisa melindungi masyarakat dari pengaruh-pengaruh judi-judi online ataupun hal-hal negatif seperti ini. Apalagi target market dari judi online ini kan adalah kalangan masyarakat menengah ke bawah yang sangat minim sekali pengetahuan dan gampang sekali untuk yang notabene-nya sangat menggiurkan gitu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih. Jadi saya dari dulu berpikiran, apalagi sekarang ada terjadi regenerasi ya, perubahan besar di semua negara karena global ekonomi memburuk. Jadi semua negara berlomba-lomba bagaimana menaikkan income negara, pajak dan lain-lain. Dan kita juga harus ikut mengadakan perubahan bahwa jangan berpikiran judi itu tak tabu. Karena kalau judi resmi dilarang, judi gelapnya hidup subur bukan main. Dan judi gelap itu hanya segelintir manusia menikmati. Nomor dua, kalau judi di online diresmikan, itu pajaknya selain pendapatan pajak, tapi negara bisa mengontrol seperti di Singapura bahwa hanya orang dengan pendapatan sekian baru bisa ikut judi. Kemudian juga setoran pajaknya, jadi negara bisa melihat siapa aja nih orang yang memang sebetulnya banyak harta terpendam dan itu tidak pernah dikeluarkan, tapi begitu judi online diresmikan ketahuanlah si A, si B, si C memang inilah orang-orang yang banyak uangnya tidak pernah dilaporkan. Ini gini loh, ini ada tiga hal di dunia ini yang nggak bisa dihapus, macam kayak anekdot. Satu, prostitusi. Kedua, ya ini judi yang kita bahas. Ketiga, minum-minum. Nah ini. Nah, kalau kita lihat
yang namanya minum-minum, Pemda DKI aja punya perusahaan bir kok, ya toh. Walaupun jualan di pasar ya tidak dilegalkan, usia berapa ke atas baru boleh, tapi faktanya Pemda sendiri juga punya pabrik bir. Lantas yang hari ini kita bahas judi, ayo kita melihat dari sudut mana. Ini sebenarnya ada historisnya, kenapa sampai sekarang Indonesia tidak bisa dilegalkan. Pertama, mengatasnamakan agama. Lantas kedua, ada kelompok persaingan bisnis dari luar yang selalu menghalangi. Indonesia nggak pernah bisa. Lantas dipakailah isu agama supaya nggak terjadi di Indonesia. Karena mereka tahu di Indonesia itu banyak yang hobi main judi. Pergilah dia ke Singapura, ke Malaysia. Apa Malaysia agamanya kurang ketat? Faktanya mereka bisa digenting, bahkan sekarang udah genting 2. Singapura juga berlomba juga bikin. Kenapa mereka bisa? Jadi saya kira zaman udah berubah. Tapi komen saya, ya bangsa ini sih terlalu hipokrit ya. Jadi judi gitu-gitu itu dilarang, tapi kalau korupsi itu boleh gitu ya, kalau asal nggak ketahuan. Jadi kalau saya bilang sih daripada banyak polemik ya kan, kuas energi, mendingan nggak perlu. Jadi saya tidak setuju kalau katanya setuju atau tidak setuju. Belum kenyang gitu-gitu, biarlah bangsa ini ya terus-terus begitu saja, nggak bisa maju-maju, biarin aja. Karena mau dimaju juga percuma, tidak mau. Yang penting kan mesti standarnya mesti ini, mesti itu gitu. Nggak perlu dibangun, nggak perlu bangun gitu, emang nggak mau gitu loh. Yang penting agama oke nomor 1, kayak gitu ditonjolin aja, itu udah paling benar lah. Sama satu lagi mungkin, karena kalau arahnya nih, kalau misalnya disetujuin ya kan, itu judi online boleh, nanti ujung-ujungnya ya lanjut lagi judi yang beneran. Kayak di luar negeri ya, apa bedanya judi online sama judi beneran ya kan? Jadi emang banyak akan timbul polemik seperti itu dan banyak kuras tenaga lagi dan heboh lagi gitu loh. Biar aja lah, ya biarlah seperti apa adanya begini, jalan semua jalan yang happy aja semua gitu loh. Ya nggak perlu maju, korupsi jalan terus gitu loh. Ya emang tidak perlu gitu ya. Makasih. Itu sejak zamannya Pak Jenderal Sutanto kan sebenarnya memang sudah ada Kapolri-nya. Kapolri ini sebelumnya udah berapa puluh tahun yang lalu lah, ya kan. Nah, tapi kan akhirnya bisa juga ditutup judinya itu. Tapi baik lagi, masyarakat Indonesia itu sebenarnya banyak yang pergi ke Genting, ke Singapura, ya kan. Itu balik lagi tuh pajaknya bisa juga dimasukin ke kas negara juga. Itu kita udah nggak usah ngomongin diri sendiri lah. Itu lebih baik malah daripada uangnya ditarik ke luar, ya kan. Nah, dan balik lagi tapi ke agama, faktor agama. Apapun agamanya, baik itu Islam, non-Islam, ya semua juga melarang perjudian itu, ya kan. Itu yang bisa bikin manusia itu jadi berantakan, ya kan. Tapi sekarang zaman sudah berubah, itu aja deh. Ini ya, diskusi itu kalangan orang-orang menengah ke atas yang tidak pernah melihat ke bawah. Di bawah itu yang namanya generasi produktif 60-70% itu logikanya nggak dipakai. Ya kalau mau ngomong seperti biarin aja lah, nggak usah maju, ya susah. Nah kalau judi online yang dilegalkan, dipajakin itu kan berarti dilegalkan. Kalau dilegalkan, ya mendingan direlokasi saja. Taruhlah di pulau apa, Pulau Buton kayak pulau apa kayak gitu. Kalau di Australia ada Christmas Island, di Malaysia ada Genting Island, di kita ada nggak tahu pulau apa lah, Pulau Seribu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di situ mungkin lebih bisa kontrol ketimbang judi online yang dilegalin. Kenapa? Saya mau tanya, emangnya PNS kita itu rajin-rajin melototin itu semua yang nanti gak online diblokir atau gimana? Enggak kan? Nanti ujung-ujungnya mereka nganggapnya itu resmi,
terus sudah dipajakin padahal negara dikibulin, pajaknya nggak masuk. Itu kan sama aja juga ladang korupsi lagi. Dan lagi pula kalau judi online itu semua anak yang umur 17 tahun atau di bawah saja ataupun ibu-ibu yang blow-on juga bisa ikutan. Lah yang kontrol siapa? Apa negara ini perang saudara sendiri? Ingat ya, kalau demo-demo itu ada yang mengkomandoi, ayo kalian budak-budak kita majikan, kalian budak harus nurut dengan kita. Itu gimana? Kan itu anak-anak muda yang digiring. Lah, kalau memang judi online seperti itu lebih celaka. Mendingan aja bukain ke sebuah pulau. Udah jelas-jelasan saja. Kalau yang nggak mau nggak usah masuk, atau kalau nggak ya yang WNI dilarang. Jadi kita tuh nggak usah munafik deh, nggak usah susah-susah judi online. Bir itu dulu di Jakarta kan juga di demo toh, janjinya itu DKI 1 katanya mau ditutup. Tapi buktinya apa? Malah uangnya, labanya dikantongi. Nah, udahlah nggak usah bullshit, nggak usah munafik deh. Kita ini ngomong apa adanya aja bahwa manusia itu nggak ada yang luput dari dosa. Jadi kita pintar-pintar dan pandai-pandai mikir sendiri. Guru Gembel ngomong apa? Guru yang terjelek di dunia adalah guru di Indonesia. Pertanyaan saya, kalau gurunya aja udah jelek, terus gimana bisa menghasilkan orang tua yang baik? Makasih. Kalau saya 1000% tidak setuju. Semakin parah aja nanti Indonesia. Kan kita semua umat beragama sudah tahu itu judi itu dilarang oleh Tuhan. Kenapa harus dilaksanakan? Kan kita tahu perusahaan mana yang hitam, perusahaan mana yang putih. Kita jalankan kalau negara Indonesia mau maju dan baik-baik. Tidak semua harus judi online yang membuat suatu negara maju. Bahkan kemarin pandemi, beberapa negara runtuh karena mereka dimakan semuanya. Itu kan seharusnya kita sebagai negara yang bertuhan, yang punya attitude, pendidikan tinggi, seharusnya mikir kenapa harus judi online dihalalkan dan diberi pajak. Seharusnya itu dilarang. Ya, itu aja saya sih sangat tidak setuju 1000%. Hak alam Indonesia, emas, tambang batu bara dan lain-lain itu bisa dipergunakan. Kekayaan alam dari Tuhan itu halal, sangat halal. Terima kasih. Iya, ini suatu kasus yang dilema ya. Artinya bahwa di satu sisi kalau kita mengenakan pajak terhadap judi online ini itu merupakan pendapatan negara ya yang bisa digunakan untuk pembiayaan pembangunan gitu. Cuman di sisi lain judi ini juga merupakan penyakit masyarakat. Kalau kita melegalkan ini itu akan menjadi satu masalah baru gitu yang perlu dibenahi ke depannya. Padahal kan kita harus kalau mau mencari satu kesenangan masih banyak alternatif kesenangan yang lain ya. Misalnya main game yang memang nggak perlu melibatkan uang, atau kita bekerja lah untuk mencari uang yang lebih baik gitu dibanding kita mempertaruhkan uang kita untuk judi gitu. Sehingga kalau saya pribadi sih nggak setuju ya bahwa hal ini dilegalkan dan diresmikan gitu. Karena ya dampaknya ya akan menjadi satu masalah baru ke depannya gitu. Ya, makasih. Untuk masalah pajak judi online sebenarnya sih oke untuk masukan negara, cuman memang kita kan negara Indonesia ya, dilarang nanti umpet-umpetan, nggak dilarang ya bagi server emang melenggang bebas gitu. Sebenarnya sih kalau mau dipajakin dari pihak pejempatannya ya, selama ini kalau judi online itu masuknya situsnya ke mana gitu. Ini kan ada mungkin kalau handphone Android lewatnya Google ya. Dari Menkominfo bisa koordinasi dengan Google-nya atau Google-nya yang dipajakin kan. Jadi bisa terlihat di situ. Paling itu aja sih. Itu karena kalau yang udah gila judi, waktu mau seperti apa juga tetap dia cari peluang, nggak bisa di Indonesia, di negara lain. Daripada uangnya lari ke negara lain sih memang sebaiknya dilegalin aja, cuman dibatasin gitu ya. Kan walaupun yang nggak boleh ada judi di Indonesia, mungkin tuh ada yang sabuk ayam, yang apa gitu ya, ilegal tuh banyak. Itu malah yang kena tuh yang menengah bawah, kasihan. Mendingan dilegalkan, tapi ada batasannya. Masuk ke kayak di Singapura, Malaysia, saya lupa tuh.
Kalau masuk ke kasino itu mesti ada member, kayak keanggotaan kasino itu, dan mesti ada deposit. Misalnya kalau untuk Indonesia 1 miliar lah, saya rasa cukup ya. 1 miliar rupiah. Kalau nggak punya keanggotaan atau deposit sebesar itu ya nggak boleh masuk ke kasino gitu misalnya. Itu lebih bagus daripada yang ilegal tuh. Banyak sabung ayam di Jabodetabek juga banyak sebenarnya. Cuman yang ketangkep cuma sedikit. Sebenarnya banyak. Kayak Sambo itu kan juga backing judi juga online. Daripada begitu mendingan masuk ke keuangan negara, cuman benar-benar dibatasin, jangan sampai kena yang menengah bawah. Terima kasih. Saya kasih usulan ya. Ini ulangnya pasti dari fatwa MUI lagi, ya kan? Ada. Karena Bang Sai, sebetulnya pada sadar nggak sih ya, pemerintah kita ya, rakyat kita ini pada sadar nggak? Dari satu dekade ke dekade lainnya, itu selalu urusan Indonesia selalu, kalau nggak pelacuran, perjudian, muter-muter di situ terus. Kita semua pada tahu, India udah nerbangin orangnya ke bulan, maju, tetapi negara kita ya muter-muter di area perjudian sama pelacuran. Sementara pelacuran di puncak ya yang dilegalkan karena ada Islam mutah begitu, didiemin aja, tidak diharam-haramkan, tidak difatwakan. Karena apa ya? Karena pelakunya temennya sendiri, kayak gitu loh. Jadi ini memang supaya saya kepingin Indonesia tuh maju, berpikiran maju, dan semua rakyat itu melek semuanya, ya. Ini kita semua ini jadi pada di-framing, termasuk pemerintahnya juga di-framing oleh MUI. MUI ini harus dibubarkan, ya. Kita semua tahu tuh, pariwisata Indonesia yang sudah bagus-bagus, di otak-atik ada pariwisata halal lah, inilah. Ya, orang-orang luar negeri yang pada Islamophobia itu pada takut semua. Akhirnya apa deh, bisanya turun lagi, ya. Soal perdagangan juga sama aja. Perdagangan itu istilahnya ada makanan halal, makanan ini tetek bengek segala macam, ujung-ujungnya duit. TNI Polri juga dipecah-pecah. Ya ada polisi tuna lah, inilah kasuna lah, ya. Terus perbankan juga sama aja. Karyawannya diwajibkan dijilbabin semuanya, harus bikin masjid segala macam. BUMN juga sama aja, harus dibikin masjid. Rest area juga sama aja. Terus RT RW juga diharuskan ada target-target tertentu. Karena Indonesia kepingin jadi negara Islam, itu duitnya dari mana? Ya duitnya dari APBN. APBN dari mana? Dari pajaknya rakyat, kayak gitu. Indonesia nggak maju-maju, utangnya tambah banyak. Karena uang dari hasil pajak rakyatnya itu diambur-amburin, disebar kayak gitu loh. Buat bangun masjid, kita lihat aja tuh masjidnya pada megah-megah di seluruh rest area tol, ya, di pinggir-pinggir jalan tuh megah-megah. Duit dari mana? Itu duitnya rakyat itu. Rakyatnya kafir, kebanyakan PT-PT kayak gitu. Tapi hasilnya apa? Korupsinya tambah banyak. Ya, hukumnya diacak-acak begitu. Kalau dari pikir-pikir ya, kalau zaman dulu Ali Sadikin itu nggak ada trik-trik penipuan. Tapi kalau zaman sekarang mereka judi online tuh 90% buat trik penipu. Janji bisa dapat mercy segala macam gitu kan. Akhirnya uang kuliah dibekal judi. Akhirnya uang rumah tangga nggak seberapa itu. Jadi banyak bercerai, Bu. Bulan lama kan ada tuh di video. Dia pakai pentungan, dia hancurin alat judi. Itu satu kampung. Kalau saya rasa sih ini didikan jelek ya, jangan bagaimana anak cucu kita nanti. Orang di sini, orang dulu mungkin pakai duit lebih ya, judi dikit gitu. Udah gitu nggak pakai trik-trik diimingin mau kaya gitu. Orang sekarang mah uang kuliah udah pakai. Saya pikir gitu doang. Makasih, jangan diadain. Ya ini Menkominfo yang kok udah diganti yang baru begini lagi ya. Yang kemarin kasus Morno itu dibilang saya belum lihat, jadi saya belum yakin. Yang sekarang judi juga dia usul ini nggak bener orangnya ini. Judi itu kan gini loh, itu kan kayak robot trading gitu. Udah bisa di set punya, Anda itu pasti kalah.
namanya itu perusahaan judi nggak mungkin orientasinya rugi gitu loh. Masih aja itu yang diincar-incar orang-orang yang miskin, yang apa istilahnya punya harapan, aduh mana tahu saya nih satu kali dapat nih, udah bisa kekalahan yang kemarin itu ditebus semua. Itu kayak jual mimpi. Yang diincar itu orang-orang yang nggak ada duit. Penelpon sebelumnya saya setuju ya, tapi dia tidak mengarahkan mau menyatakan bahwa Menkominfo kita ini kurang kompeten nih, kayak tidak ngerti masalah gitu loh. Jadi kalau dibilang dia kan Menkominfo itu kan judi online, kenapa situs-situs itu tidak bisa diblokir? Itu persoalannya. Apakah kita kurang tenaga ahli yang tidak mampu untuk mencegah itu masuk, persoalannya. Tapi kalau memang betul mau dipajakin, mungkin dia berpikiran seperti zamannya Pak Ali Sadikin dulu ya. Baiklah, nggak apa-apa kalau negara pajakin. Efek daripada setiap perjudian itu ya, misalnya kayak yang udah terjadi, ada mahasiswa yang pakai uang kuliah membunuh temannya ya. Ini judi online juga modusnya bisa sampai ke kayak crypto trading ataupun investasi bodong di forex yang macam-macam kayak begitu kan. Itu kan efeknya, itu kan pemerintah belum menjamah ke arah area-area seperti itu. Nah, kalau mau dipajakin oke, efek daripada orang-orang yang jadi korban akibat perjudian itu negara wajib tanggung akibatnya. Entah apa itu bentuknya rehabilitasi, tunjangan karena dia kalah judi, karena kan negara pajakin. It's okay aja kalau memang pemikirannya begitu. Itu menurut saya sih. Makasih. Yang namanya perjudian tidak akan pernah mungkin dimusnahkan dari muka bumi. Karena itu kita tidak perlu munafik, kita tidak perlu melindungi aparat-aparat yang menjadi backing, yang membelakangnya, menjaga, yang melindungi bandar-bandar judi dan para penjudi. Negara harus legowo menerima kenyataan itu dan melegalkan perjudian. Supaya apa? Supaya uang pajaknya bisa menjadi milik negara, disetor ke negara, bukan diambil oleh oknum-oknum aparat yang mestinya menangkap malah bekerja sama. Jadi kalau Pak Menteri yang baru, Pak Muni itu, Ari Budi atau siapa namanya itu menolak, itu indikasi yang buruk. Artinya ada orang yang mau diuntungkan segelintir orang dengan penolakan itu. Lihat negara lain, makmur. Uang judi itu bukan uang haram. Itu uang yang daripada dicolong orang mendingan dipakai negara untuk mensejahterakan rakyat. Jadi pola berpikir kita yang salah ini. Terima kasih. Saya hanya mau komentar dikit. Saya ini seorang yang ada pernah judi ya. Pernah judi, tapi saya rasa judi itu kalau mau salahkan seperti pisau. Pisau itu membunuh orang, kita masa larang pisau, tak boleh jual. Dan satu lagi, saya dulu suka main itu mesin. Itu katanya Mickey Mouse itu. Saya ada 300.000, tapi taruh di kantong saya tak pernah gembira. Tapi saya habis 300.000 itu pergi judi main itu 2 jam, 3 jam, 4 jam saya senang. Jadi saya pikir saya nonton juga mau bayar 100.000. Jadi saya lebih bagus main itu yang buat saya senang. Yang penting judi itu jangan pakai duit orang, jangan buat yang salah. Judi saya rasa nggak salah itu aja ya. Judi online ini sudah marak ya. Kita juga teman-teman saya udah banyak yang main judi online. Tapi memang solusi yang ditawarkan pemerintah juga sepertinya karena terkendala dengan aturan dan undang-undangnya nggak bolehin ya. Saya kira memang perlu dikaji ulang ya. Kalau dulu kan bisa dilokalisasi aja, di judi online-nya dihapus, nggak boleh, tapi dilokalisasi aja, dikasih satu tempat untuk judi. Kalau saya sih bukan pejudi, juga bukan perokok, bukan pemabok ya. Tapi saya pandangan sekarang coba kita lihat deh di HP semua judi online. Itu kan ada kelompok tertentu yang menikmati, terutama ke Telkom. Pasti, kalau nggak dia bisa blokir. Kenapa kita nggak langsung aja? Seperti zaman dahulu Ali Sadikin, kan pajak bisa gitu. Kita untuk pembangunan Jakarta mungkin bisa tambah fasilitas angkutan umum, ya nggak? Jadi kan kepentingan seluruh rakyat bangsa Indonesia, terutama warga Jakarta. Sekarang kan ada kelompok tertentu. Kalau nggak pasti nggak bisa gitu lama, pasti banyak protes. Gini-gini ada kelompok atau ormas apa? Nah itulah. Jadi dinikmati hanya sekelompok orang. Jadi bukan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Kalau ya mau nggak mau ya semua diblokir. Kalau saya sih setuju. Judi dilakukan seperti zaman Orde Baru.
Sekian, terima kasih. Iya, kalau judi disahkan mah aduh bisa negara bangkrut atuh, kayak Pakistan atau negara-negara kayak Iran itu, aduh, kayak atau Afghanistan gitu, aduh, bisa kacau negara, rusuh. Ya, terus kalau dipajakin sih ya jangan, mendingan diblokir aja. Ntar negara mau bayar utang gimana? Coba yang pemilik atau CEO judi online bisa, yang di Thailand dan Vietnam ya, kayak bisa raup untung miliaran atau jutaan atau triliunan. Waduh, mendingan diblokir aja semua. Bagus itu Menkominfo Budi Ari itu harus blokir semuanya, tuntaskan, habiskan judi online di tanah air ini. Iya, pertama kalau mau pajakin sesuatu ya berarti kita mengakui itu boleh, legal, kan begitu. Nah itu tembusin dulu deh, bisa nggak legal. Kemudian kalau kita pikir kenyataan, itu memang judi di mana-mana ada kok. Kan sah-sah aja kalau orang yang memang senang judi ya silakan. Pemerintah pajakin ya sah-sah aja. Nggak masalah dengan itu. Malaysia juga ada judi kok. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama ya. Oke, agama larang ya jangan ke sana gitu. Tapi kalau dia dipandang sebagai suatu entitas bisnis, itu ya memang harus begitu. Karena duniawi dengan surgawi ya beda kan. Jadi nggak bisa dicampur adukan. Itu menurut saya. Makasih. Ya kalau saya sih sebenarnya setuju aja judinya dipajakin ya, kalau servernya ada di Indonesia juga dan secara berkala itu diaudit oleh tim Kominfo atau tim dari pemerintah untuk memastikan nggak ada kecurangan. Karena apa? Yang namanya judi itu, yang offline aja, yang main di tempat itu bisa dicurangin. Apalagi yang online, kita nggak tahu servernya. Ya memang awalnya dikasih menang pasti, tapi nanti lama-lama ya udah dimain-mainin itu sama pengelola judi online-nya. Jadi kalau menurut saya sih ya, kalau server masih di luar nggak usah lah dipajakin, nggak percuma, itu malah narik duit ke mereka jadinya. Ini nggak bakal ada yang bisa jadi kaya kalau judi online model begitu. Terusnya itu aja, terima kasih. Jadi dia tidak bisa menahan judi online dari luar, sebaiknya di Indonesia dilegalin. Karena apa? Sekarang di Kamboja buka judi online, ambil orang-orang Indonesia untuk berjudi di sana. Kenapa kita untungin Kamboja? Orangnya juga orang Indonesia. Kita harus pintar, nggak boleh orang Indonesia berjudi. Indonesia harus bisa untuk semua akses perjudian itu. Ada yang ke Singapura, ada yang ke Macau, ada yang ke Texas. Kenapa buang jauh-jauh uang kita tuh seperti yang terjadi di itu gubernur di yang kemarin ketangkap KPK, buang-buang uang kita di Singapura itu banyak. Ya di Indonesia dilegalin aja, nggak itu buang-buang duit ke luar negeri. Singapura pinter kan, Malaysia pinter kan, orang sendiri dia kagak boleh penduduknya, orang luar suruh berjudi. Indonesia harus pintar seperti itu, berhikmat, itu aja sih. Ya kalau menurut saya gini ya, masalah judi online atau judi apa ya, itu tergantung kepemimpinan negara ini ya, dia berani atau tidak gitu, atau pemimpinnya dia mau cari aman atau mau bagaimana gitu. Kalau kita masalah judi ini kita berkaca ya, nggak usah jauh-jauh kayak negara tangga kita. Waktu saya ke Malaysia tuh, malah dia ada di kios-kios itu dipajang malah judi ini. Tapi yang ibu bilang tadi bener, orang lokal nggak boleh berjudi, maksudnya yang muslim gitu loh. Itu betul-betul bagus. Cuman nggak tahu ya, kalau di sini kan pemandangannya beda. Wah, kenapa orang muslim nggak boleh main? Ini yang namanya dikasih, takutnya begitu. Kan beda-beda negara, beda-beda pemikirannya gitu. Contoh seperti Malaysia tuh duitnya aja tuh huruf Arab, tapi dia mau menerima judi di negara dia. Nah, menurut saya
Itu kalau aturan-aturan kok dari tahun ke tahun kok berulang-ulang terus ya. Itu mengenai kawin mutah ya, kawin kontrak di puncak itu gimana tuh? Oh, selama ini nggak ada yang diusik-usik ya. Itu sudah bayar pajak atau belum? Tulisannya Arab semua lagi. Selama ini nggak ada tuh yang musik-musik tuh, yang kawin mutah, yang kawinin hamilin gadis-gadis tunda di puncak, itu gimana? Kenapa bangsa ini menterinya juga diam seribu bahasa tuh, ya? Itu kan benar-benar kayak gitu. Sekarang mau mempertontonkan Indonesia adalah religius apaan? Orang menghalalkan pelacuran kok di puncak. Itu gimana? Kenapa menterinya pada diam semua? Kenapa harus judi? Indonesia tuh sudah terlempar menjadi negara yang paling tidak bahagia. Gara-gara apa? Ya karena dijajah sama agama. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bolehnya apa? Ya harus setor duit, harus dapat sertifikat, baru tidak diganggu. Lama-lama jadi negara kadur ini nih. Orang Arabnya aja sudah pada maju. Ini orang Melayunya mau kepingin jadi orang Arab. Keblinger apa enggak tuh? Udah itu aja, makasih. Secara ekonomi saya setuju. Cuman kita harus tahu negara kita ini kan banyak praksi-praksi yang menentang. Kita harus ingat dulu zamannya Ali Sadikin. Ali Sadikin itu dulu di macam ilegal, tapi ditentang habis-habisan. Semua seolah-olah negara kita itu negara suci, negara bersih, tidak ada gitu-gituan. Bung juga dulu memberikan undian harapan, cuman semuanya ditentang habis-habisan. Terutama orang-orang yang merasa dirinya tuh suci. Kalau secara ekonomi saya setuju, cuman saya dulu apa yang layak pikir ada karena apa banyak kurang bagus lah. Ya menurut saya mendingan dipajaki, dilegalkan aja, karena setelah dilarang itu loh masih banyak kok yang secara manual ya offline, atau yang kalau ada pertandingan apa yang totoan juga ada loh. Jadi menurut saya sudah dilegalkan aja, dimintai pajak. Yang olahraga itu kan juga ada lah ya, biasanya bola atau apa, yang hobi burung itu ada lombanya juga. Itu akhirnya dapat hadiah, bahkan sudah semi judi juga ya. Jadi yang online ini mendingan dipajaki aja. Soalnya kalau nggak gitu juga masih banyak yang sembunyi-sembunyi. Nah, mendingan dipajaki daripada duitnya lari. Di sini nggak boleh, nikah di Indonesia nggak boleh, beda agama nikah di luar negeri. Judi di Indonesia nggak boleh, judi di luar negeri. Karena masih banyak jalan. Hanya yang membuat kebijakan harus waras gitu loh, harus bijak. Kalau dia hanya mikir pokoknya kalau gini, pokoknya jangan di Indonesia, ya nggak apa-apa. Tapi orang-orang akan keluar gitu loh. Di Indonesia ini yang merasa ininya kurang, akhirnya berobat di luar negeri loh. Akhirnya kan gitu kan. Harusnya pemerintah yang berkaca. Ini harus buat kebijakan gimana strategis supaya ada pemasukan bisa untuk membangun negeri, menurut saya ya. Saya bilang itu dibuka aja offline, Bu. Itu buka offline, pemerintah dapat pajak gede itu. Singapura kasinonya dapat duit banyak itu. Bangun apa juga ada hebat. Ya kan? Itu buka offline, buka di pulau banyak bagus-bagus itu, buka itu dapat tenaga kerja, dapat banyak lagi orang dapat bekerja. Itu Bu. Kalau enggak orang Indonesia jadi tiap minggu pergi judi ke sana. Kita dulu udah dididik di mana juga jangan judi, jangan apa gitu ya. Sebab itu judi 10 judi 9 yang kalah, 1 menang. Jadi kalau memang mau dibuka, bukanya kalau online tuh 1M baru boleh. Jadi yang kena pajak-pajaknya jadi pajak-pajak orang kaya. Jangan kerja pajak-pajak ibu rumah tangga, anak sekolah, kesian banget gitu. Jadi buka harganya tuh ada di 1M baru boleh ikut
judi online kali gitu, jadi pajak-pajak mereka lah yang diambil. Usulan dari menteri ya, saya ini baca dari berbagai website sih, jadi kalau yang saya baca begitu, nggak tahu ini usulan dari siapa, menteri atau bukan. Cuma menurut saya sih, ada tadi yang komentar bilang, ya kan saya mau hiburan kan nggak masalah. Nah masalahnya di tempat judi itu tidak memfilter gitu loh. Siapa orang yang kaya kelebihan duit, uangnya itu dia dapat dari jual rumah dia atau dia pinjam dari ojol atau apa, kan nggak ada di filter seperti itu. Jadi mungkin bagi yang mau hiburan-hiburan seperti itu ya dia sendiri aja gitu loh. Tapi kan buat orang-orang lain kan yang udah nggak ada duit, dia malah pinjam lagi untuk istilahnya nebus kekalahan dia. Jadi bukannya ini makin terprosok lagi ke dalam gitu loh. Jadi jangan cuma istilah mikir semua orang punya duit buat main judi gitu. Oke, makasih. Apa itu? Dipajak ya? Iya, sebab begini, jangankan judi ya, manusia kalau masuk ke Indonesia dari mana saja kan harus ketahuan siapa dia, dari mana, visanya, paspornya. Jadi ada kontrol, bisa dikendalikan. Begitu juga judi. Kalau liar, nggak terkendalikan, nggak bisa dikontrol. Yang main siapa, korbannya siapa, untungnya berapa, dan lain-lain. Jadi kalau dibayar pajak, bisa dimonitor. Berapa bandarnya, berapa orang, berapa keuntungannya, semuanya bisa terkendali. Dan negara ikut bertanggung jawab di sini. Artinya ya bisa dikendalikan lah, bisa dikontrol. Makasih. Baik, terima kasih Pak Roman dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Business and Opinion. Saya Anita Wijaya.